Salam bahagia, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita dalam satu lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak yang saya hormati, CGP yang hebat dari Sumba. Pada malam hari ini kita ketemu untuk yang kedua kali. Kita akan melanjutkan kegiatan yang kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan satu sesi latihan menjadi kos. Dan pada saat malam hari ini praktek kita akan bisa berjalan mulai dari awal sampai kegiatan ini selesai. Untuk itu, supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. CGP yang hebat dari Sumba. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada ruang kolaborasi, yaitu sesi praktek. Kalau kemarin sesi latihan, sekarang masuk sesi praktek. Pada kesempatan ini saya akan hanya mengingatkan beberapa hal untuk kegiatan praktek menjadi seorang coach atau coaching. Ini jadwal kita tadi. Kalau kita lihat jadwal di situ jam 7 sampai 21, cukup panjang. Tapi karena kita jumlahnya hanya 5, mungkin nanti tidak sampai jam 9 atau jam 21. Kalau yang di kelas A tadi menyampai karena ada 10 orang, karena bergantian. Pembukaan sudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya kita kuatkan ini. Jadi saya mengkuatkan lagi supaya lebih paham lagi bahwa coaching itu menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Jadi di sini kita menuntun. Kemudian sebagai seorang pamong, guru dapat memberi tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Jadi sebagai seorang coach atau coaching, yang utama adalah kekuatan kita untuk menuntun dengan membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang potensi seseorang atau pelajar. Nah, dalam hal ini kita akan praktek untuk menyelesaikan sebuah masalah bersama coach, dan permasalahan itu akan terjawab oleh coach sendiri. Bagaimana kita membangun atau menggali dari diri coach itu yang akhirnya bisa menjawab permasalahan itu sendiri. Kemudian prinsip coachingnya begini, coaching, kemitraan ditandai oleh adanya tujuan, percakapan yang disepakati, kemudian idealnya tujuan datang dari coach. Jadi biarkan coach yang menyampaikan dulu. Karena apa? Kita kemarin sudah sepakat bahwa coaching atau coach itu berbeda dengan konselor, berbeda dengan konseling. Kalau konseling kita lebih aktif, tapi kalau coach itu adalah lebih banyak memberikan pertanyaan yang menggali supaya dari coach bercerita dan sebagainya. Kemudian percakapan kreatif ini, dua arah ini betul-betul bagaimana menggali, memetakan situasi dari coach itu sendiri. Kemudian ditunjukkan menghasilkan pemikiran dan ide baru, dan memaksimalkan potensi percakapan dan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Jadi nanti coach itu sendiri, coach itu yang menutup. Model yang kita lakukan adalah dengan model Tirta. Kita tahu pengembangan dari Grow Way model ini. Jadi Tirta, di situ T tujuan, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah kemarin kita memahami dan bisa melakukan kegiatan itu atau latihan, nah saat inilah kita akan praktek untuk menjadi coach atau coaching. Kemudian yang berikutnya, ini sudah cukup jelas. Nah, ini adalah rubrik, sehingga
CGP yang hebat, betul-betul nanti alur theta itu terpenuhi sehingga nanti akan bisa mencapai pada grade atau pada penilaian maksimal. Harapannya ke sana. Ini poin-poinnya. Nah, itu penjelasan simpel dari kegiatan malam hari ini, karena pada malam hari ini kita bersama-sama untuk praktek menjadi kos. Itu saja untuk yang penjelasan singkat. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak. Apa kabar pagi ini Pak Arif? Ya, kabarnya baik-baik Pak. Ini baru keluar dari kelas ya? Iya, baru keluar dari kelas. Ya, agak sedikit ada persoalan Pak. Iya, ada persoalan. Kalau boleh, ya saya tahu begitu ya sebagai teman sejawat. Masalah apa nih hari ini kok? Padahal kelihatannya masih segar ini Pak Arif, baru keluar dari kelas, tapi kok ada masalah. Kalau di depan kita ya kita harus tetap segar Pak. Oh gitu ya. Ya. Gini Iya. Pak, Iya. saya mau cerita sedikit Pak. Jadi tadi itu saya kebetulan di kelas, kemudian di jadwal yang sama ternyata ada permisi gitu. Jadi pengawas datang dan langsung masuk ke kelas saya. Dan di situ saya mengajar seperti biasa, ya dengan anak-anak menggunakan model metode yang biasa saya gunakan. Dan ternyata setelah pembelajaran itu saya keluar kelas, kemudian bertemu kepala sekolah. Nah, kok kepala sekolahnya langsung reaksinya apa? Responnya itu nggak begitu enak Pak. Saya langsung. Oh ya, kira-kira apa kepala sekolah? Ya, saya ditegur Pak, katanya ada laporan dari pengawas kalau saya itu mengajar di kelas tanpa menggunakan buku teks. Padahal menurut saya itu saya sudah mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Walaupun memang terkadang saya tidak membawa buku teks, tapi saya pastikan saya menggunakan bahan ajar maupun model pembelajaran yang sesuai dengan K13 itu Pak. Oh begitu. Jadi masalahnya ditegur ya oleh pengawas terus dilaporkan kepada kepala sekolah begitu ya? Ya Pak, benar Pak. Terus bagaimana perasaan Pak Arif waktu ditegur begitu? Perasaannya kira-kira bagaimana? Ya, ada kaget sih Pak, kaget karena kaget. Iya. Itu Pak. Iya. Oke. Ya, kalau begitu Pak Arif, dalam sesi kita hari ini, mungkin Pak Arif tahu apa yang harus kita kerjakan nih dalam sesi ini. Tujuannya apa begitu yang harus kita capai begitu dalam sesi ini? Itu maunya ya dapat solusi lah. Artinya dengan Bapak sebagai rekan guru ya mungkin ada istilahnya solusi, atau mungkin apa yang saya lakukan ini sudah sesuai atau belum, ataukah saya harus mengikuti apa yang pengawas katakan atau seperti apa Pak. Itu yang saya inginkan Pak. Oh, jadi tujuannya lewat perbincangan kita ini ada solusi begitu. Ya, kalau menurut Pak Arif nih, ya artinya Pak Arif yang mengalami, merasakan kira-kira fakta yang ada di kelas tadi itu, suasana kelasnya bagaimana ketika Pak Arif tidak menggunakan buku cetak, buku-buku teks begitu? Iya, seperti biasa Pak, karena memang saya lihat dengan kondisi peserta didik seperti itu, jadi ya harus paling tidak ada sedikit modifikasi gitu Pak dari buku-buku teks yang sudah kita gunakan dalam keseharian. Ya di situ saya ada terbiasa dengan menambahkan model atau metode tertentu di dalamnya, sehingga ya itu tadi anak-anak pun rasanya ya nyaman-nyaman saja, menyenangkan kalau saya pribadi. Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat masalah yang Pak Arif alami ini hanya masalah
pandangan ya, perspektif pengawas dengan perspektifnya Pak Arief itu sedikit berbeda ya. Tetapi kalau seandainya begini, kalau Pak Arief misalnya berada pada posisi pengawas ya, kira-kira mungkin ada hal-hal yang Pak Arief mungkin harus ya rencanakan begitu setelah ditegur begitu, kira-kira Pak Arief? Ya, mungkin di satu sisi saya juga harus melakukan refleksi, atau mungkin apa yang saya lakukan ini ya kurang begitu sesuai dengan prosedur pembelajaran yang selama ini diharapkan. Jadi mungkin ya ke depannya saya akan mencobalah lebih banyak lagi merefleksikan diri, entah itu nanti seperti ini, bertanya ke rekan guru atau ke siswa apakah yang sudah saya laksanakan itu dengan tanpa menggunakan buku teks membuat pembelajaran kurang menyenangkan ataupun kurang efektif. Nah, itu yang akan saya lakukan, Pak. Iya, jadi berarti kalaupun Pak Arief menggunakan buku teks juga tidak ada masalah juga ya, atau bagaimana menurut Pak Arief? Ya, saya akan coba kolaborasikan juga. Artinya tidak semua materi pembelajaran itu yang istilahnya itu tidak saya pakai buku teks. Artinya ada beberapa materi tertentu yang pas di situ ya pengawasnya menemukan saya tidak menggunakan buku teks. Oh ya, begitu. Jadi memang Pak Arief sendiri sudah tahu bahwa ada materi-materi yang harus kita pakai buku teks dan ada juga yang dari sumber-sumber yang lain. Nah, saya kira bahwa pengawas memberikan penilaian begitu sama Pak Arief, menurut Pak Arief itu bisa diterima atau bagaimana itu? Kalau seandainya dia menyarankan harus pakai buku teks. Saya ya sebagai penilai, mungkin orang yang lebih berpengalaman ya kita terima sebagai bahan pembelajaran gitu, Pak. Oke, nah kalau bisa diterima, misalnya, kira-kira bagaimana nih rencananya ke depan nih? Rencana setelah kejadian hari ini, apa yang Pak Arief harus lakukan misalnya? Menarik sesuatu yang positif balikin. Silakan, Pak Arief. Ya, kalau dari kejadian ini ya tentunya paling tidak ya tadi satu refleksi, kemudian kedua membuat rencana tindak lanjut tadi. Ya mungkin dengan melihat kembali materi-materi mana yang mestinya saya fokuskan untuk menggunakan buku teks, kemudian bisa saya modifikasi dengan cara yang lain, dengan tidak menghilangkan unsur buku teksnya itu di dalam proses pembelajaran. Ya walaupun memang menurut saya secara pribadi ya mungkin ada hal-hal yang tidak seharusnya mengikat dalam situ, karena esensi dari pembelajaran kan ya kita menuntut peserta didik bagaimana kita bisa mengembangkan potensinya, kemudian mengenali setiap karakteristiknya, bagaimana gaya belajarnya, ya itu yang harus kita sesuaikan. Karena terkadang kan di buku teks kita tidak diajarkan cara-cara seperti itu, Pak. Oh ya, berarti konkretnya nih, maksudnya langkah-langkah yang mungkin secara konkret yang Pak Arief bisa lakukan, makanya untuk mengatasinya Pak Arief ini kira-kira konkretnya apa? Misalnya setelah mendapatkan perlakuan begitu, terus Pak Arief ini menyadari bahwa harus ada materi yang harus pakai buku tes, kira-kira bagaimana nih pembelajaran selanjutnya? Kira-kira apa? Yang konkretnya, langkah konkretnya apa kira-kira yang Pak Arief segera lakukan setelah ini begitu? Ya, Pak Arief? Ya, silakan Pak Arief. Langkah konkretnya apa? Silakan. Saya akan mencoba untuk berkonsultasi kembali, Pak. Entah itu nanti dengan kepala sekolah atau bisa saja nanti dengan pengawas sekolah. Kita membicarakan kembali kira-kira ke depannya itu baiknya seperti apa. Tetapi untuk lebih menjurus ke pembelajaran selanjutnya, mungkin saya akan melihat kembali rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Mungkin di situ ada langkah-langkah tertentu yang akan saya sedikit ubah sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengawas. Ya, kapan itu Pak Arief bisa mulai
Nah, Ya, mulai lakukan itu. karena paling tidak setiap Dalam minggu ini ada lagi kelas, Pak Arif. Masih ada kelas kan dalam minggu ini? ya, ya ada kelas minggu ini Pak. Iya, Pak Arif. Nah, berarti bagaimana? Sudah langsung bisa dipraktekkan atau bagaimana kira-kira? Ya, pastinya saya akan langsung menindaklanjuti Pak. Iya, berarti memang Pak Arif, kita tetap harus semangat, berarti ya memang untuk mencapai tujuan terhadap apa yang akan kita lakukan memang harus ada komitmen, ya toh? Komitmen. Memang saya yakin Pak Arif bisa, ya. Pak Arif ini salah satu guru di sekolah kita ini yang ya kita belajar banyak lah dari Pak Arif, ya. Jadi soal buku teks saya yakin bisa kita sinergikan dengan tugas-tugas kita yang lain. Mungkin Pak Arif bisa cerita apa yang sudah kita capai nih di akhir sesi ini, kira-kira menurut Pak Arif? Ya, terima kasih Pak. Ya, setidaknya ya saya ada sedikit merasa lebih tenang Pak. Artinya sudah menceritakan ini ke rekan guru ya di penguatan masukan ya saya sangat terima kasih Pak. Baik, Pak Arif. Jadi terima kasih sudah kita duduk sama-sama nih hari ini dan semangat untuk terus mengajar jadi guru yang terbaik. Ya, jadi guru yang terbaik. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi.